Pak Heri Plus, yang antum harus perhatikan adalah pertama, di dalam ibarat ini atau di dalam kasus yang ada itu adalah orang yang bertakziah itu nggak bawa apa-apa, nggak bawa makanan, nggak bawa gula, nggak bawa kopi dan seterusnya. Datang ke murahan 100 orang datang, misalnya orang nggak mampu, yang jelas memberatkan, dia masih mau kerja, dia sedang keadaan sedih dan seterusnya. Ya jelas ini adalah pekerjaan yang nggak diperbolehkan di dalam syariat. Tapi kalau kasusnya begini Pak Heri Plus, maka beda kasusnya. Jadi kalau ada seorang meninggal, punya teman 100, meninggal dia, datang semuanya temannya, membawa kopi misalnya atau gula masing-masing dari mereka 1 kilo misalnya. Bayangkan itu sudah 100 kilo. Dan mereka datang di sana diberikan sederhana, misalnya diberikan kopi, diberikan apa. Secara kalkulasi pendapatan, kalau kita bahaskan pendapatan itu masih lebih begitu. Dan si ahlul mayit itu nggak repot. Jadi beda kasus dengan ada yang di sini di anak ini Pak Heri Plus. Jadi beda ya. Antum itu kalau mau melogikakan sesuatu itu agak pintar sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwana dan muslimin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menanggapi videonya Pak Heri Plus yang membahas tentang masalah tahlilan. Karena videonya yang membahas tentang masalah tahlilan itu banyak sekali ya, berjilid-jilidnya. Saya akan menanggapi, tapi sebelumnya saya akan menyajikan sedikit videonya Pak Heri Plus yang mengomentari tentang masalah tahlilan. Memang tahlilan ini di dalam kitab I'anatul Talibin bid'ah mungkarah, dalam sebagian lain dikatakan bid'ah makruhah. Bid'ah makruhah, orang yang memerangi akan mendapatkan pahala. Tapi persoalannya ini sudah menjadi budaya, sudah menjadi adat, kalau diperangi malah kita yang dimusuhi oleh orang. Kita umat awam tidak akan terpecah belah sebenarnya. Ketika difatwakan, misalkan MUI sudah memberikan fatwa, jangan mengadakan tahlilan karena ini bid'ah, memerangi ini mendapatkan pahala. Tentunya para ustadz-ustadz, para kiai-kiai yang lain akan menyuarakan suara yang sama kepada umat, kepada orang yang ditinggal mati oleh keluarga. Hendaknya kita tidak perlu tahlilan karena ada fatwa ini dari ulama. Kita harus meninggalkan. Nah, kalau kita sudah serentak nih, NU, Muhammadiyah, mereka sudah serentak untuk mendakwahkan ini, tidak melakukan ini, pasti umat yang di bawah-bawah tidak akan merayakan, teman-teman. Karena ada pahala yang lebih besar ketika kita menghentikan perkara bid'ah ini. Begini ya, kalau saya melihat videonya Pak Heri Plus ini selalu ketawa-ketawa. Kenapa? Dia sebenarnya orang yang gini, kalau kasarnya begini, mungkin orang yang nggak tahu tapi nggak merasa dirinya nggak tahu. Begini, kalau saya menjelaskan pakai fatwa yang di MUI itu, mungkin Pak Heri Plus ini nggak paham nanti. Saya akan pakai langsung di kitabnya I'anah dan beberapa kitab di sini ya. Di sini begini, kalau kita lihat di dalam bahasa fikih begini, kalau permasalahannya beda, baisnya beda, maka nanti hukumnya berbeda, tidak mesti sama. Jadi ada satu pekerjaan sama, secara surahnya sama, tapi baisnya berbeda, maka nanti ujungnya atau hukumnya itu berbeda. Saya akan bacakan begini ya. Di dalam videonya Pak Heri Plus itu kan dia mengatakan bahwasanya kalau MUI itu misalnya melarang dan kemudian diteruskan oleh KNU dan Muhammadiyah, maka masyarakat ini tidak akan melakukan tahlilan karena makruh ini katanya berandaskan videonya Pak Idrus Romli itu, kalau yang melarang itu dapat pahala. Begini ya Pak Heri Plus ya, saya baca di kitab rujukan MUI atau NU ya. Di sana itu kan di kitab I'anatul Talibin. Saya jelaskan begini, di dalam kitab I'anah itu jangan antum hanya kemudian menyimpulkan dari jawabannya, jangan. Tapi antum harus juga menalar, mereka-reka dari masalahnya, kemudian sehingga timbul jawabannya itu. Kalau kita lihat di I'anah itu kan pertanyaannya begini sehingga menimbulkan jawaban na'am gitu ya. Pertanyaannya kan begini, ma qaulul mafatil kiram bil baladil haram dama naf'um lil anami wa dal ayami fil urfil khas fi baldatin liman biha min al ashkhasi ayyan anna syakhsa idan taqal ila daril jazai wa hadara ma'arifuhu, ini wa hadara ma'arifuhu wa jiranhu al azaa. Di sini jironnya itu tetangganya, orang yang dia kenal, ketika ada orang meninggal, temannya meninggal, itu datang dan hadir sebagai dia melayat ya, melayat. Di sini bukan bahasa mendoakan tapi melayat. Kemudian jarul urfu bi annahum yantadiruna ta'ama. Jadi ada dua bahasa yang dipertanyakan adalah, pertama orang bertakziah, tapi jangan begini, jangan dilogikakan orang yang bertakziah di sini ini adalah juga mendoakan, jangan. Bertakziah ya bertakziah saja, nanti mendoakan itu ada kasusnya yang berbeda. Bertakziah dan bertakziahnya enggak pulang nunggu makanan, nah ini yang dibahas.
Jadi sebenarnya bukan tahlilan ini, tapi orang yang bertakziah nggak pulang nunggu makanan, itu yang dibahas. Kemudian bagaimana efek kepada tuan rumah atau pada ahlul mayit? Ahlul mayitnya adalah wa min ghalabatil haya'i ala ahlil mayiti. Jadi ahlul mayit ini apa dampaknya? Itu malu. Malu kalau dia nunggu makanan kan, orang yang pelayat tadi. Ini kalau nggak dikeluarkan bagaimana? Maka yatakallafuna takallufat tamah wa yuhayyi'una lahum at'imatan adidatan. Ini yang pertama. Dia menyiapkannya itu dengan susah payah. Pertama susah payah. Kemudian hidangan yang diberikan itu bermacam-macam hidangan. Itu yang perlu digarisbawahi juga. Kemudian wa yuhdiruna lahum bil masyaqqati syadidah. Jadi takalluf juga ada masyaqqah syadidah. Jadi karena dia malu, kemudian menyiapkan makanan, berusaha menyiapkan makanan yang bermacam-macam atau beraneka ragam makanan. Kemudian maka ada pertanyaan tadi, fahal dan seterusnya. Maka bagaimana ketika kejadiannya seperti itu? Maka jawabannya bagaimana? Nah, amma yaf'aluhun nasu minal ijtima'i inda ahlil mayyiti wa sun'it ta'ami minal bida'il munkarati allati yusabu ala maniha waliul amri. Jadi ketika pekerjaannya atau masalahnya seperti itu, ya memang kalau ada orang melarangnya atau pemerintah melarangnya itu bagus, dapat pahala. Kenapa? Karena faktornya ketika ada orang banyak, misalnya 200 orang atau 100 orang bertakziah kepada orang yang tidak mampu, sedangkan mereka nggak bawa apa-apa. Ini bahasanya beda ya. Mereka bertakziah nggak dibahas membawa makanan atau tidak. Kita gambarkan begini, ada orang bertakziah kepada satu orang, jadi ada orang meninggal atau temannya meninggal, kemudian 100 temannya ini bertakziah dengan tanpa membawa makanan apapun, tanpa membawa oleh-oleh apapun. Jadi ya jelas bahwasanya datangnya mereka ke satu tempat tadi yang meninggalnya seorang itu untuk bertakziah dan menunggu makanan jelas memberatkan bagi ahlul mayyit. Itu jelas memberatkan. Ini bukan tradisi yang ada di masyarakat kita. Karena tradisi di masyarakat kita itu begini, ketika ada seorang yang meninggal, mereka itu tidak datang dengan tanpa oleh-oleh. Mereka tuh datang dengan bawa makanan, bisa bawa gula, bisa bawa beras, gitu. Kemudian tetangganya ini datang untuk membantu membuatkan makanan untuk orang yang ngelayat. Jadi beda kasus ya. Ini Pak Hedi Pras yang antum harus perhatikan adalah, pertama di dalam ibarat ini atau di dalam kasus yang ada itu adalah orang yang bertakziah itu nggak bawa apa-apa, nggak bawa makanan, nggak bawa gula, nggak bawa kopi dan seterusnya. Datang kemuran 100 orang datang, misalnya orang nggak mampu, yang jelas memberatkan, dia masih mau kerja, dia sedang keadaan sedih dan seterusnya. Ya jelas ini adalah pekerjaan yang nggak diperbolehkan di dalam syariat. Tapi kalau kasusnya begini Pak Hedi Pras, maka beda kasusnya. Jadi kalau ada seorang meninggal, punya teman 100, meninggal dia, datang semuanya temannya, membawa kopi misalnya atau gula masing-masing dari mereka 1 kilo misalnya. Bayangkan itu sudah 100 kilo. Dan mereka datang di sana diberikan sederhana, misalnya diberikan kopi, diberikan apa. Secara kalkulasi pendapatan, kalau kita bahasakan pendapatan itu masih lebih begitu. Dan si ahlul mayyit itu nggak repot. Jadi beda kasus dengan ada yang di sini di anak ini Pak Hedi Pras. Jadi beda ya. Antum itu kalau mau melogikakan sesuatu itu agak pintar sedikit. Jadi satu kasus itu tidak sama di masyarakat kita, tidak sama dengan ada yang di sini, yang di kitab I'anat Thalibin ini di dalam kasusnya begitu. Jadi kalau misalnya dalam gambaran tadi, jadi seseorang yang punya teman 100 meninggal, dari orang 100 ini datang bertakziah, datang membawa gula 1 kilo. Itu bayangkan itu berapa? Sudah 100 kilo Pak Hedi Pras. Itu begitu gambarannya ya. Jadi beda kasus. Kemudian bagaimana misalnya ini kan kita misalnya masuk ke ranah yang tahlilan. Yang tahlilan itu mereka datang itu bukan bertujuan bertakziah ya. Itu dalam rangka tujuannya adalah mendoakan. Ingat Pak Hedi Pras, mereka tujuannya bukan bertakziah, tapi dalam rangka mendoakan. Gimana misalnya yang membuat makanan itu bukan ahlul mayyit. Jadi pada tradisi yang ada di masyarakat kita, yang masak itu bukan ahlul mayyit, tapi adalah tetangganya, kemudian sanak familinya itu yang membuatkan. Kemudian dihidangkan kepada orang yang mendoakan tadi.
Apakah ini masih makruh? Kalau kita lihat di dalam kitab Tuhfah, di sini dijelaskan begini, na'am info ila li ahlil mayyiti ma'al ilmih bi annahum yut'imuna man hadarahum lam yukrah. Di sini siapa info ila ini? Ai fa'alahu nahwu jirani ahlil mayyiti lahum. Jadi kalau yang membuatkan makanan itu adalah tetangganya, kemudian sanak familinya, maka membuatkan makanan dan memberikan makanan kepada orang yang bertakziah atau yang mendoakan itu tidak makruh lagi. Begitu. Jadi pandangan di sini memang dikatakan di sini ada khilaf. Jadi memang ada khilaf ulama di sini apakah itu makruh atau tidak. Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan tidak makruh kalau yang membuatkan adalah orang lain kemudian diberikan kepada orang yang hadir yang mendoakan atau yang bertakziah. Itu gak makruh begitu. Jadi kalau konsepnya begitu ya gak apa-apa, gak makruh. Sekali lagi di dalam konsep yang dimakruhkan itu ketika memang ada fi'luh dari atau pekerjaan atau menyibukkan kepada ahlul mayitnya. Karena begini konsepnya, ahlul mayitnya kan sudah dapat bencana, kok disibukkan dengan memasak kemudian duduk dengan para tamu, sehingga ini mengingatkan kepada kesedihannya atau menambah kesedihannya begitu. Dan begini lagi, sebenarnya di dalam konsep bertakziah tadi itu adalah nanti menyebabkan orang itu kalau itu dianggap sebagai niyahah itu adalah kayak meratapi al-buka bisautin alal mayyit. An-niyahah ini kalau kita lihat di sini ini an-niyahah wan niyahatu lughatan al-buka bisautin alal mayyit. Jadi menangis atau meratapi mayit begitu. Jadi kalau misalnya orang-orang hadir itu tidak menambah kesedihannya atau tidak meratapi si mayitnya, malah tambah si mayitnya itu punya teman menjadi terhibur, maka itu termasuk nanti yang takziah yang diperbolehkan begitu, karena sudah menghilangkan beban kesusahan daripada ahlul mayit. Jadi kalau memang kita rujuk kepada ibarat atau referensi yang ada, sebenarnya apa yang dilogikakan di dalam pemikirannya Pak Heri Pras itu tidak sama dengan apa yang ada di kejadian yang ada gitu. Sekali lagi begini, di dalam ibarat i'anah ini itu sangat berbeda dengan apa yang ada di masyarakat kita. Di masyarakat kita itu adalah orang itu ketika datang mereka membawa dari masing-masing orang itu membawa oleh-oleh atau membawa bawaan, misalnya gula 2 kilo atau beras berapa kilo begitu. Kemudian mereka itu biasanya kalau takziah itu pulang dengan tanpa diberikan apa-apa, cuman kue keringan itu aja, misalnya makan 1 atau 2 atau mereka pulang setelah itu. Ini kan ringan, tidak usah menyibukkan kepada ahlul mayitnya begitu. Jadi sekali lagi gambaran yang ada di pikirannya Pak Heri Pras ini sepertinya berbeda dengan apa yang ada di dalam kitab i'anah. Karena kalau dijelaskan pakai fatwa yang ada di NU, maka Pak Heri Pras itu nggak gatok begitu, nggak nyambung begitu, nggak bisa menalar dengan benar begitu, sehingga dia muter-muter. Pokoknya kalau saya tahlilan itu bid'ah mungkar gitu, jadinya begitu. Padahal gambarannya nggak seperti itu. Ya begini repotnya kalau seseorang itu belajar melalui terjemahan. Jadi begini, kalau Pak Heri Pras itu belajar melalui terjemahan, yuk sadar diri bahwasanya itu terbatas begitu. Antum itu kan bisa kalau dihasilkan keputusan, misalnya antum baca hasil keputusannya, nggak baca ibaratnya. Karena begini, kadang hasil keputusan itu kan berdasarkan ibaratnya, misalnya nggak cocok sama ibaratnya, ya antum jangan misalnya begini begitu, jangan begitu. Karena saya bilang kalau faktornya berbeda maka nanti hukumnya berbeda begitu. Nalar di dalam satu kasus misalnya diputuskan dengan satu ibarat yang gambarannya itu umum, maka kalau orang yang pintar itu tidak semua masalah yang ada itu dimasukkan, meskipun masalah itu sama, kalau faktornya berbeda tetap nanti hukumnya tidak sama begitu. Ya mungkin ini yang bisa kami sampaikan, semoga Pak Heri Pras bisa memahaminya, dan kalau bisa ya mungkin dipikir-pikir ibarat ini atau keterangan ini Pak Heri Pras begitu ya. Sekali lagi, orang yang pintar itu orang yang tidak terpaku pada hanya satu pendapat saja, tapi orang yang mengacu beberapa pendapat sehingga muncullah tahqiq dari satu masalah itu atau hukum itu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kami, kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.